Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semoga dilimpahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini kembali saya akan mengkritik setelah mengkaji dan meneliti kitab karya Habib Ba'alawi, yang mana kitab ini bernama kitab Wuraikot. Kitab ini kitab yang mensyarahi dari manaqib Abu Bakar bin Salim. Dalam kitab Wuraikot, yang kitab ini dikarang oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Bawazir, ini ada 3 hal yang akan saya komentari terkait karomah-karomah dari Habib Abu Bakar bin Salim, yang mana menurut saya bahwa karomah-karomah ini celeneh dan juga menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Namun sebelum saya mengkritik kitab Wuraikot, bagi seluruh penonton yang belum subscribe channel saya ini, silakan tekan tombol subscribe, kemudian like video ini, dan bisa diviralkan video ini untuk mencerdaskan dan membuka mata hatinya para muhibbin Ba'alawi. Saya akan membuka kitab Al-Wuraikot halaman 305, poinnya pada karomah Habib Abu Bakar bin Salim, yang mana dalam karomah yang kelima ini disebut dalam kitab ini, waqala fi ba'di majalisihi bi huduri jam'in minal a'yan innal kauna kullahu biyadi mislahabatil khordal uqallibuhu kaifasitu intaha min khotil jad al-faqih Abdurrahman ibnu Muhammad Bawazir rahimahullahu ta'ala. Jadi karomah Abu Bakar bin Salim yang kelima ini, beliau Abu Bakar bin Salim mengatakan dalam salah satu sesinya di hadapan sekelompok orang terkemuka, berkata begini: seluruh alam semesta ada di tanganku, seperti halnya biji sawi. Aku membolak-balik dunia sesuka hatiku. Selesai dari tulisan tangan sang kakek ahli hukum Abdurrahman bin Muhammad Bawazir, semoga Allah yang Maha Esa mengasihaninya. Pada kata tertentu ini akan saya komentari, yang mana Abu Bakar bin Salim ini mengatakan bahwa alam semesta ini ada di genggamanku, seperti halnya biji sawi. Aku bebas membolak-balikkan dunia sesuka hatiku. Perkataan semacam ini perkataan yang mengada-ngada. Ya karomah, tapi masa ya Habib Abu Bakar bin Salim ini menganggap bahwa dunia ini seperti halnya biji sawi. Jadi dia bebas menggenggam, kemudian mempermainkan dunia dengan sesuka hati. Ini seperti apa peragaannya, seperti apa prakteknya, sehingga dengan mudah mengatakan semacam itu. Nah, inilah yang saya sebut bahwa kitab-kitab karya Habib Ba'alawi ini kitab yang menyesatkan dan sulit dinalar. Rasul saja tidak berani berkata sedemikian. Artinya Rasul tidak berani mengatakan bumi berada di genggamanku dan aku bebas atau sesuka hati mempermainkan dunia sesuai sekendakku. Nah, perkataan dari Habib Abu Bakar bin Salim ini saya anggap mengada-ada. Nah, bagi para muhibbin, lihatlah dalam kitab Wuraikot halaman 305. Ini sungguh
bikin bodoh pembacanya, karena tidak masuk akal dan tidak bisa dinalar. Apa yang akan kita ambil manfaat dari tulisan kitab yang isinya semacam ini? Jadi isinya itu glorifikasi, seperti konten-konten saya sebelumnya. Setiap kali saya membuka kitab Ba'alawi selalu isinya mengunggul-unggulkan dirinya sendiri. Masa iya sih orang yang beriman, orang yang berilmu tinggi kemudian kesana kemari mengaku dirinya orang alim, dirinya waliullah, dirinya penuh karomah? Ini kan tolol menurut saya. Orang yang alim itu logikanya rendah hati, menunduk, seperti halnya padi, semakin berisi semakin menunduk. Lah kalau orang alim koar-koar kesana kemari, ngaku alim, ngaku pinter, ngaku penuh karomah, ini bodoh. Seperti halnya penjelasan dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang pernah saya sebutkan, bahwa di sana ada satu makalah dari ulama, man qala aliman fahuwa jahilun. Barang siapa yang gembar-gembor ngaku pintar, ngaku alim, ini justru orang yang bodoh. Nah, berarti Habib Abu Bakar bin Salim ketika mengatakan bahwa dunia itu ada di genggamannya, kemudian bebas membolak-balikkan dunia sesuka hatinya, ini juga pernyataan yang konyol. Toh tidak pernah ada buktinya bahwa Habib Abu Bakar bin Salim mampu mempermainkan dunia dengan seenaknya. Ini hanya ucapan-ucapan sesumbar saja. Lah, ucapan-ucapan sesumbar semacam ini kok ditulis dalam kitab? Ini untuk apa? Ini satu. Kemudian yang kedua, bahwa karomah dari Abu Bakar bin Salim ini langsung saya loncat di poin yang ketujuh, masih dalam kitab Quraikot. Ini halaman 306 kayaknya. Jadi saya bacakan teks dalam kitabnya. Wa qala radhiyallahu anhu, talabtullaha azza wa jalla alla yu'adziba man yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fa'atoni wa qabila syafaati walaula qad sabaqat as-syafaatu li nabiyina Muhammad lakuntu an-nasyafi liqaulihi ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini surat Al-Anfal ayat 33. Habib Abu Bakar bin Salim mengatakan bahwa beliau ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan permohonan semacam ini: barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini supaya tidak disiksa di dalam neraka. Kemudian fa'atoni, kemudian Allah mengabulkan doa dari Abu Bakar bin Salim tersebut. Nah, untuk mengetahui doa Abu Bakar bin Salim ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini gimana? Sampai kemudian Habib Abu Bakar bin Salim mengatakan, saya berdoa mendoakan seseorang yang mengatakan atau yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian saya berdoa kepada Allah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah mohon selamatkan dari siksa neraka. Kemudian doa saya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, tahu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini di mana? Sedangkan kita tidak akan pernah tahu apakah doa kita dikabulkan oleh Allah atau tidak. Cuma sebagai umat muslim kita diwajibkan berdoa. Nah, ini lagi pernyataan Habib yang konyol. Jadi memuji-muji dirinya bahwa doanya itu mustajab, meminta kepada Allah, permintaannya itu dituruti oleh Allah. Bukti bahwa permintaannya dituruti oleh Allah itu mana? Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada, jangan ngomong semacam ini keterlaluan. Jadi
Allah yu'adziba man yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'atoni wa qabila syafaati. Saya memohon kepada Allah untuk orang yang mengucap kalimat suci la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agar tidak disiksa di neraka. Kemudian doa saya diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa qabila syafaati, dan Allah menerima syafaatku. Ini kan berlebih-lebihan. Jadi seakan-akan Abu Bakar bin Salim ini bisa memberi syafaat ke orang lain seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan kutipkan satu makalah dalam kitab Tijan Darori, bahwa dalam kitab Tijan Darori di sana bahwa seluruh nabi saja nyerah ketika dimintai syafaat oleh para umatnya. Masing-masing nabi ini merasa takut berhadapan dengan Allah, kemudian melimpahkan permintaan umatnya, dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, yang pada akhirnya Nabi Muhammad lah yang mampu memberi syafaat kepada seluruh umat semesta alam. Ini nabi loh, nabi saja nyerah memberi syafaat. Lah ini Habib ini dengan gaya-gayaan mengatakan saya bisa memberi syafaat. Maka pantas ketika para muhibbin Habib ini sudah terdoktrin bahwa dengan dekat sama Habib sehingga pasti akan mendapat syafaat. Itu konyol. Konyol. Satu, Habib tidak maksum. Habib itu tidak terjaga dari sifat maksiat, belum tentu benar. Bagaimana mungkin orang yang belum tentu benar kemudian mampu memberi syafaat? Pikir pakai logika. Kemudian pernyataan yang lebih menggelikan lagi masih dalam kitab Quraikot halaman 306. Saya teruskan, walaula qad sabaqat as-syafa'atu li nabiyina Muhammad lakuntu an-nasyafi liqoulihi ta'ala. Ini sombong banget pernyataannya. Andaikan syafaat itu tidak terlanjur diberikan kepada Nabi Muhammad, maka sayalah orang yang pantas mendapat syafaat itu. Artinya pernyataan ini kalau syafaat itu belum terlanjur diberikan kepada Nabi Muhammad, maka sayalah orang yang paling pantas memberi syafaat itu kepada seluruh umat. Ini kan ucapan konyol. Tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam kitab Tijan Darori seluruh nabi saja nyerah memberi syafaat. Lah kok ini Habib malah mengatakan kalau belum terlanjur Allah itu memberikan mandat kepada Nabi Muhammad atas kemampuannya Nabi Muhammad memberi syafaat terhadap seluruh umat di alam semesta, maka Habib Abu Bakar bin Salim inilah yang layak mendapat kemampuan memberi syafaat itu. Nah, untuk seluruh penonton silahkan dinilai sendiri apakah kitab dari karya Ba'alawi ini layak untuk dijadikan pegangan atau justru layak dijadikan bahan tertawaan. Karena kitab yang seharusnya bermuatan ilmiah justru berisi cerita-cerita komik, cerita-cerita fiksi, dan cerita yang mengglorifikasi atau yang mengunggul-unggulkan pengarangnya. Ini konyol. Itu dua baru yang saya komentari. Dan yang lebih gilanya lagi, Habib Abu Bakar bin Salim ini bertendensi pada salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 33, yang berbunyi wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini ayat Al-Quran surat Al-Anfal 33 ini tidak nyambung dengan pernyataan dari Habib Abu Bakar bin Salim tersebut, karena arti dari ayat ini adalah sebagai berikut. Allah tidak akan mengadab suatu kaum sedangkan Rasulullah itu ada bersamanya, dan Allah tidak akan mengadab dan Allah akan memberi ampunan kepada kaum tersebut sepanjang Rasulullah masih berada di sana.
ayat ini mukhatabnya itu kepada Nabi Muhammad. Jadi memang Allah memberi keistimewaan khusus kepada Nabi Muhammad, sehingga ketika Nabi Muhammad itu masih ada dalam lingkaran orang-orang, maka orang-orang tersebut tidak akan mendapat siksa oleh Allah. Ini Nabi Muhammad, kitab ini bukan untuk keturunan Nabi Muhammad. Keturunan sahnya saja tidak mendapat khitab dari ayat ini, apalagi Habib Ba'alawi yang hanya ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Jadi ayat Al-Quran jangan dibuat main-main, jangan dijadikan alat untuk mendoktrin para pembaca atau para muhibbin dari Ba'alawi. Kacau ini kitab. Baru dua ya yang saya komentari. Kemudian yang terakhir ini, yang ketiga, masih karomah Habib Abu Bakar bin Salim. Saya langsung loncat pada poin yang ke-9. Ini karomah Abu Bakar bin Salim yang ke-9, masih dalam kitab Quraiqat, syarah dari Manaqib Abu Bakar bin Salim, yang mana dalam kitab ini tertulis sebagai berikut: wa qala radhiyallahu anhu man zarona au sami'a bi dzikrina fi majlisin au nadrona diri fa anna dhaminuhu hudan bil jannah wa ayatakhallaso min dunubihi kal maulud min batni ummihi. Artinya bahwa Habib Abu Bakar bin Salim ini mengatakan, barang siapa yang mendatangi saya, zaro di sini ziarah itu artinya mendatangi saya, ataupun mendengarkan petuah-petuah saya dalam majelis saya, atau melihat saya, atau melihat orang yang melihat saya, maka saya akan menanggung orang tersebut jaminan masuk surga, dan orang tersebut terbebas dari dosa-dosanya seperti halnya bayi yang baru lahir dari ibunya. Kacau lagi, artinya yang paling menggelikan itu gini: siapa yang bersilaturahmi kepada saya, maka saya jamin masuk surga. Siapa yang melihat saya jamin masuk surga. Bahkan siapa yang melihat orang yang melihat saya, maka saya jamin masuk surga. Kok gampang temen tiket masuk surga? Cukup melihat Abu Bakar bin Salim, jaminan masuk surga. Oke lah kalau yang jamin itu Allah dengan firman-Nya, tetapi ini yang menjamin itu kan Habib Abu Bakar bin Salim. Tendensinya tidak ada. Habib Abu Bakar bin Salim mengatakan semacam itu berpedoman pada apa? Bahkan Rasulullah sendiri tidak diberi kapasitas memberi syafaat kepada seluruh umat. Memang Rasulullah diberi kemampuan memberi syafaat, tetapi setelah mendapat izin dari Allah, sehingga tidak semua umat Nabi Muhammad itu lantas mendapat syafaat dari Rasulullah. Ini tergantung Allah. Nabi Muhammad tinggal melaksanakan apa yang sudah diizinkan oleh Allah. Saya kutipkan satu ayat Al-Quran, ayat kursi, mangdalladzi yasfa'u indahu illa bi'idni, bahwa arti dari ayat tersebut adalah siapapun mampu memberi syafaat tetapi atas izin Allah. Jadi pada hakikatnya yang mampu memberi syafaat Allah. Adapun orang lain mampu memberi syafaat itu harus mendapat izin dari Allah. Dan Nabi pun semacam itu. Nabi saja harus mendapat izin dari Allah dulu. Kok Habib Abu Bakar bin Salim dengan enteng mengatakan, cukup melihat saya, kamu jaminan masuk surga. Cukup melihat orang yang melihat saya, kamu masuk surga. Berarti cukup kita melihat muhibbin atau pecinta dari Habib, maka kita jaminan masuk surga. Bahkan cukup kita bersilaturahmi pada Habib Abu Bakar bin Salim pun jaminan masuk surga. Murah banget tiket surga. Dan satu pernyataan lagi, wa ayatakhallasu min dunubihi kal maulud min batni ummihi, bahwa orang-orang yang seperti tadi, artinya yang bersilaturahmi pada Habib Abu Bakar bin Salim, kemudian melihat Habib Abu Bakar bin Salim, kemudian melihat orang yang melihat Habib Abu Bakar bin Salim, ini seperti halnya bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Dalam kata lain, tidak memiliki secuil dosa pun.
Hebat ya Habib Abu Bakar bin Salim ini, maksudnya janjinya hebat, kalau buktinya ya nggak ada. Nah, ini kitab kalau dikaji oleh santri-santri yang baru ngaji, yang menganggap bahwa seluruh tulisan Arab ini pasti benarnya, ini akan ketipu karena kitab ini isinya doktrin sesat. Untuk para muhibin yang mengatakan bahwa orang-orang yang pro Kiai Imad adalah orang yang membenci Habib Ba'alawi tanpa tendensi apapun, hanya bermodal kebencian. Pada dasarnya saya tidak benci dengan siapapun, tetapi setelah saya mengkaji kitab-kitab Ba'alawi, tapi nyatanya isinya doktrin-doktrin sesat, seperti halnya kitab yang sekarang lagi saya kaji ini memang isinya doktrin sesat, maka mau tidak mau, pola pikir saya pun, saya lebih memilih cara pandangnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa memang Habib Ba'alawi bukan keturunan Rasul. Karena walau bagaimanapun keturunan orang suci akan berakhlak mulia. Keturunan orang yang mulia akan selalu etikanya baik dan lemah lembut. Sedangkan Habib Ba'alawi ini menyombongkan diri, bahkan gembar-gembar mengaku kesana kemari sebagai cucu Nabi. Sehingga saya membuat kesimpulan Habib Ba'alawi bukan keturunan Rasul. Bagi para muhibin yang masih ngotot bahwa saya hanya bermodalkan kebencian pada Habib, sedangkan yang saya baca adalah kitab dari Habib tersebut, sehingga saya ini tidak sedang berhoak, tetapi saya sedang mengkaji kitab Ba'alawi yang nyatanya isinya doktrin-doktrin sesat, isinya cerita-cerita halu, isinya cerita-cerita hayalan, nggak beda jauh dengan saya membaca dari buku-buku yang isinya dongeng-dongeng semata. Saya akhiri kritis saya terhadap kitab Furoiqot yang dikarang oleh Habib Ba'alawi. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk seluruh umat muslim di Indonesia pada khususnya dan untuk seluruh muslim di dunia, bahwa kitab-kitab Ba'alawi isinya mengunggul-unggulkan pelannya sendiri, nol pengetahuan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.